Mungkin boleh, silakan 1, 2, 3, banyak sekali. Saya ambil 3 tuh. 1, 2, 3, masih ada 5 dari duluan. Boleh perkenalan asal dari komunitas mana atau dari mana yang ditujukan kepada siapa? Cek. Oke. Terima kasih. Sebelumnya mohon maaf suara saya agak kecil karena lagi batuk, jadi mungkin pelan-pelan saya ngomongnya. Terima kasih. Selamat sore, Mas Edward, Mas Iqbal. Moga-moga nggak bosan ya kita sering ketemu di Jogja, Mas. Mas Aska, akhirnya kita ketemu, Mas. Terus ada dari Kak Siar, ada dari Kak Elva, ada dari Mas Iqbal Junior, kita ngomong gitu tuh ya. Iqbal Junior, Iqbal Senior begitu. Perkenalkan, saya Fasya. Aslinya sebenarnya di Jogja. Sebenarnya saya dari Jogja dan sering ketemu sama KISP juga di Jogja, namun sekarang kebetulan sedang di Jakarta dan kami di Jogja juga membangun sebuah komunitas namanya Jemput Suara, tadi yang disebut sama Mas Aska. Ini adalah sebuah komunitas untuk mengumpulkan aspirasi pemuda begitu dan nantinya menjadi penjembatan untuk bertemu dengan aktor politik. Dan berkaitan dengan yang kita bahas pada sore hari ini, Muda Bicara Indonesia Emas menjadi emas atau cemas sebelumnya, sebetulnya begitu. Nah, saya ingin membawa sebuah data ya dari berita yang baru saya baca begitu. Jadi kita berdasarkan data BPS 9,48 juta warga kelas menengah RI turun kelas gara-gara yang disebutkan gara-gara pandemi. Jadi saya cukup prihatin dan cukup cemas begitu melihat bahwa pandemi yang sudah berlangsung sejak sudah berakhir mungkin 1 tahun kemarin dan sudah berlangsung sejak lama begitu, tetapi ternyata masih membawa dampak, terutama dampak perekonomian begitu untuk masyarakatnya. Dan nanti menyambung juga dari permasalahan Gen Z, salah satunya adalah lapangan pekerjaan begitu. Kalau Kak Elva dari ilmu politik, Mas Iqbal dari pemerintahan, saya dari HI, dan keluhan kita bertiga sama-sama susah cari kerja begitu. Sama Mas gitu. Saya juga ke Jakarta ini dalam rangka merantau dan bukan berarti saya tidak mencari. Saya sudah mencari sangat bisa dikatakan udah kadang sampai hopeless begitu melihat lowongan-lowongan, karena pada kenyataannya di CPNS saja misalkan ya, struktur yang dibuka untuk HI itu hanya segelintir dari 140, katakanlah itu hanya 2 atau 3 struktur yang dibuka untuk HI dan saingannya sama jurusan lain juga begitu. Nah, jadi tadi juga ketika Mas Iqbal bilang IPS akan punah, saya rasa benar ini akan punah beneran. Karena yang difokuskan sekarang lebih banyak kepada ilmu vokasi, teknik dan sebagainya, bukan berarti itu tidak penting. Tapi saya rasa ilmu sosial itu jangan ditinggalkan juga gitu, karena pada kenyataannya masih banyak juga gitu yang minat di sini dan masih banyak yang mau mencari pekerjaan di area-area ilmu sosial begitu. Saya juga begitu, saya juga sekarang lagi mencari pekerjaan di area-area peneliti atau research begitu. Nah, itu juga struggle-nya luar biasa karena kesempatannya sangat-sangat kecil dibandingkan dengan ilmu-ilmu teknik yang selalu ada aja marketnya begitu. Nah, ini sebenarnya menjadi pertanyaan juga dari sistem pendidikan begitu. Jadi saya kira perekonomian juga akan nyambung ke pendidikan gitu kan. Agak semua yang saya bahas ya. Jadi ternyata kalau menurut saya memang ada hubungannya sama pendidikan begitu. Jadi mungkin saya ingin minta tanggapan begitu dari perwakili Partai Nasdem, mewakili PSI begitu kan, Mas Iqbal juga begitu. Kira-kira sebenarnya apakah kesempatan perekonomian yang sekarang kurang di Indonesia terutama untuk anak muda itu juga berkaitan dengan ketidaktepatan sasaran pendidikannya begitu. Misalkan kayak kebutuhan market untuk ilmu sosial tuh ternyata sedikit, tapi jurusannya juga masih ada. Apakah itu yang tidak sesuai atau sebenarnya ada kegagalan untuk membuat market untuk beberapa bidang tertentu begitu. Itu mungkin tanggapan dan pertanyaan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Fasya. Mungkin kita tampung dulu ya, nanti ditanggapnya secara umum. Mungkin langsung ke Mas sebelah. Oke. Cek. Oke. Selamat sore Kak semua. Perkenalkan, nama saya Wasyatul Akmal. Saya dari Relawan Pelajar Jakarta, walaupun namanya Relawan Pelajar, tapi saya baru kuliah. Ya, jadi saya udah masuk kuliah. Mungkin untuk pertama saya mau memberi tanggapan dari tadi banyaknya pendapat dari kakak-kakak semua. Yang pertama,
dari Kak Elva tadi bilang Jakarta enak banget untuk semua bantuannya ada, saya approve bener karena saya juga penerima KJP kebetulan sebelumnya dan saya sedang mengajukan KJMU juga, jadi ya karena KJMU juga saya bisa kuliah dan semuanya. Emang bener di Jakarta itu udah enak banget. Dan juga kalau Kak Elva tadi dari SMP sudah ingin menjadi anggota dewan, kalau saya dari SMP udah disuapin politik, sampai sekarang saya jadi masuk ilmu politik juga kebetulan. Jadi ya sama lah ya, masih masuk politik juga gitu. Nah karena jurusan saya itu merupakan jurusan ilmu politik, ya saya juga memandangi politik sekarang dinamis sekali, dan kebetulan komunitas yang saya buat itu bertuju pada pendidikan. Jadi mungkin saya akan sedikit lebih terfokus pada pendidikannya aja gitu. Mungkin dibuka di generasi emas ini kan ada 4 pilar ya Kak ya. Dan salah satu pilarnya itu tentang pembangunan manusia dan penguasaan iptek. Dan di dalam bawah subpilarnya itu ada percepatan pendidikan rakyat Indonesia secara merata. Nah, di dalam pilar 4 ini kan kalau misalkan saya bilang yang saya hadapi ini, saya sedikit bisa dibilang saya cemas juga ya, apakah ini akan berhasil atau tidak, karena dari yang saya hadapi selama ini pendidikan ini masih belum bisa saya bilang cukup baik untuk kita semua, cukup merata ataupun bisa efektif untuk menuju Indonesia emas. Kenapa? Karena saya mengajar kepada teman-teman yang tidak sekolah, tidak mendapatkan akses pendidikan. Nah, saya dari 2 tahun ini aja masih belum ada perjalanan kayak entah itu ada tanggapan dari pemerintah setempat atau gimana gitu. Berarti kan tandanya pendidikan ini belum maju juga, sama aja dari 2 tahun ini. Anak-anak yang masih tidak sekolah, mereka harus bekerja, membantu padahal di usia yang masih SD, TK gitu. Dan juga untuk ketepatan sasaran itu kan juga berarti kan pendidikan masih banyak PR-nya gitu. Dan selanjutnya juga soal tadi juga masuk ke ekonomi dan sebagainya, itu relevansi antara keterampilan dan pendidikan juga berarti kayaknya masih kurang efektif ya. Dan juga walaupun sekarang ini udah ada kurikulum merdeka yang katanya pengen membuat ketepatan dalam mempelajari industri gitu kan, walaupun saya juga kebetulan korban percobaan kurikulum merdeka dan merasa masih kurang efektif juga ya, karena masih belum paham maksudnya kurikulum merdeka itu apa dan gimana. Jadi teman-teman saya juga masih banyak yang merasa bahwa kurikulum merdeka ini cuman sesuatu yang bahasanya aja merdeka, ujung-ujungnya ya udah jam kos gitu. Jadi masih banyak banget PR yang jadi sebuah tugas untuk mungkin kita semua ataupun juga pemerintah yang terkait gitu. Terus juga tadi ada tentang generasi yang literasinya rendah, itu juga masih menjadi PR. Dan juga mungkin yang jadi pertanyaan saya itu tentang pendidikan politiknya Kak. Karena kalau misalkan kita bicara tentang pendidikan yang formal yang lainnya itu banyak banget yang mungkin sudah diusahakan dan sudah diperjuangkan, tapi pendidikan politik ini saya rasa masih banyak PR dan masih rendah sekali, karena teman-teman saya sekitar saya masih merasa bahwa ngapain sih ngurusin politik, lihat yang tadinya kita dukung, yang tadinya kita merasa sejalan, ujungnya dia juga berseberangan juga kan sama kita, ujungnya dia pindah juga kan. Dan banyak orang yang masih tidak apatis terhadap politik di Indonesia ataupun Jakarta ini. Jadi mungkin pertanyaan saya, mungkin pendidikan politik dari partai politik ataupun dari DPRD atau gimana pun itu apa yang langkah ke depannya untuk bisa meningkatkan kepedulian terhadap politik di khususnya kalangan anak muda dulu deh, Gen Z yang mulai banyak yang mungkin mulai ada yang peduli akan politik tapi masih banyak yang apatis akan politik. Terima kasih. Mas Akmal, mungkin Mas yang baju biru muda, dipersingkat aja mungkin Mas ya poinnya nanti. Ya baik, selamat sore para pembicara dan juga hadirin yang hadir. Perkenalkan nama saya Dean Prasna, aku graduate dari Fisika UI dan sekarang masih nganggur. Ya, dan ternyata ada temanku juga di sini yang masih nganggur juga. Oke. Mas dan Mbak, Ibu, terima kasih atas materinya, walaupun saya telat, saya minta maaf ya. Namun ada pertanyaan yang menarik bagi saya mengenai Indonesia Emas ini. Karena apa? Karena ini merupakan suatu RPJMN juga ya gitu kan. Dan juga menjadi suatu tema yang akan dibahas 1 abad kemudian.
khususnya adalah dengan adanya IKN, maka Indonesia Emas sangat relate sekali begitu. Pertama yang ingin saya ajukan kepada Mas Iqbal sebagai Gen Z, perwakilan Gen Z, sebenarnya menurut Mas Iqbal makna esensial dari Indonesia Emas itu seperti apa? Karena memang ketika kita membicarakan hal itu banyak faktor yang bisa terlibat ya, baik dalam segi kemiskinan sektoral, dalam segi pendidikan yang masih kurang berkeadilan, dan juga dari segi ekonomi yang bisa dikatakan tidak melonjak secara drastis, begitu Mas. Kemudian kedua, selaku anak muda yang 2045 sekitar 20 tahun kemudian kita udah jadi bapak-bapak gitu ya. Ini menurut Mas bagaimana apa ya? Sebenarnya langkah tepat apa ya yang harus dilakukan oleh anak muda kita ini yang kelahiran 90-an gitu agar bisa menjadi generasi yang tepat ya gitu ya. Generasi yang emas dan menghasilkan anak cucu yang bahkan bisa dikatakan emas juga gitu kan ke depannya untuk membangun Indonesia ke depannya. Khususnya ini ada relate lagi dengan pembangunan IKN ya. Karena IKN kan juga dibangun 1 abad juga ya untuk perkembangan waktu tidak 2 atau 5 tahun. Lalu kepada Ibu, saya mau bertanya Ibu, ini kalau Ibu mau menjawab silakan Ibu ya, kalau tidak juga tidak apa-apa. Sebenarnya langkah politik yang diambil oleh bapak-bapak dan ibu-ibu di DPR MPR ini, apakah sudah tepat gitu ya? Karena memang yang saya perhatikan, mohon maaf sekali ya, itu mereka bagaikan ujung-ujungnya ekonomi, faktor ekonomi. Jadi makanya dalam politik tidak ada musuh dan lawan yang abadi begitu ya. Tanggapan Ibu seperti apa? Lalu kepada Mbak siapa namanya? Kepada Mbak ya. Mbak ini sebagai perwakilan Gen Z juga ya. Oh ya milenial, sorry kelihatannya muda. Iya. Sebagai generasi milenial dan tentu kan sudah berkecimpung dalam dunia politik ya. Tadi kalau nggak salah dari PSI ya betul ya. Sorry banget ya. Ketika kita membicarakan ketua PSI kan Kaisang ya. Menurut Mbak, apakah dia, sorry banget saya nanya kayak gini, kalau mau dijawab silakan, apakah dia cocok sebagai ketua umum PSI atau tidak gitu? Kalau iya, kenapa? Kalau tidak, kenapa? Karena memang kita sudah menjadi fakta umum, historinya pun lagi disorot belakangan ini. Begitu aja pertanyaan dari saya, sekian dan terima kasih. Baik, Mas Dean. Dean. Mas Dean. Sebelum ke pembicara, kita persilakan satu lagi dari community partner kita, Mas Nabil ya, mungkin bisa menyampaikan berkaitan dengan aspirasi dan suaranya. Siap. Terima kasih Mas Iqbal senior. Ya, perkenalkan saya Nabil dari Jubir Warga. Saya coba mengcapture tadi peak point dari beberapa pembicara gitu. Saya sepakat gitu bahwasanya bangsa yang besar itu adalah mempunyai individu yang besar juga. Makanya kan konsensus dari demokrasi itu melahirkan kolektivisme kan. Itu juga yang dicita-citakan Bung Hatta gitu. Lalu yang terkait Sis Elva gitu, bagaimana rasanya menggaungkan rasa curiosity ya, ke rasa ingin tahuan dari sejak masih labil lah ya waktu SMP itu. Tapi kan Sis Elva sedari umur segitu udah punya arah ke sana gitu. Lalu yang Kak Siar gitu, bagaimana untuk mencoba menghindari blind spot ya, walaupun lulusan S1-nya sastra Arab gitu ya, tapi sekarang udah di partai gitu kan, itu hal yang tidak mudah juga gitu untuk menghindari blind spot itu. Nah, saya ingin langsung saja gitu mengakumulasikan semuanya dalam satu pertanyaan gitu. Bagaimana anak muda sekarang gitu dalam konsisten untuk menarasikan dirinya dalam menopang Indonesia Emas 2045 gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Tangan untuk seluruh penanya ya, karena waktu kita terbatas ya, mohon maaf teman-teman semua. Setelah ini saya
mohonkan untuk para narasumber dan penanggap untuk bisa menanggapi, dan karena waktunya terbatas mungkin bisa on the point, tidak masalah, berkaitan dengan yang ditanyakan oleh Fasya, Akmal, Dean dan juga Nabil tadi ya. Nah mungkin saya mulai dari Kak Siar dulu ya, saya silakan. Ya, terima kasih 4 penanya yang luar biasa, dan sebelumnya narasumber kita dan penanggap juga luar biasa. Justru saya melihat saya tidak perlu cemas menghadapi 2045 kalau anak-anak mudanya seperti ini, begitu ya. Karena ya kan kita tidak perlu banyak ya. Dengan sedikit ini saja kalau sudah mampu berpikir bagaimana harus berbuat dan bertindak untuk menghadapi Indonesia Emas, saya kira ini sudah starting point yang cukup baik begitu ya. Karena mungkin di usia kalian saya justru belum pernah berpikir seperti ini begitu. Usia kalian usia 21 itu saya masih asyik untuk hanya kuliah, tidak peduli dengan permasalahan yang ada di sekitar saya begitu. Tapi begini teman-teman semuanya, ini saya ingin merespon dari semua ya, saya rangkum saja karena memang permasalahan yang kita hadapi saat ini, walaupun sesungguhnya saya tidak ingin mengatakan permasalahan, karena lagi-lagi kalau kita mengatakan permasalahan berarti kita tidak mensyukuri apa yang hal baik yang ada saat ini. Padahal seharusnya ketika kita mampu melihat hal baik yang ada di sekitar kita, kita bisa mengembangkan atau mereplikasi atau mengulang kembali hal baik itu, justru energi kita bisa lebih. Kalau kita berkutat dengan masalah-masalah terus, maka kita akan tertutup mata dan pikiran kita untuk melihat hal baik yang perlu kita kembangkan gitu ya. Tapi memang sejak lahir selalu saja memang kita lingkungan itu mengajak kita untuk melihat masalah. Sebagai contoh misalkan, hal sederhana ya, begitu mungkin kita lihat video-video misalkan gitu ya, tulisan guru panjang lebar, bagus nih tulisan semuanya. Begitu menemukan satu kesalahan itu yang kita lihat. Tapi tulisan yang bagus itu kita nggak lihat yang lain-lain gitu. Nah ini memang udah kita terdidik seperti itu begitu. Nah kalau nanti teman-teman melihat ada konsep appreciative inquiry, yaitu adalah melihat segala sesuatu itu mulai dari prestasi, kebaikan, dan itu kemudian dipelajari bagaimana prestasi dan kebaikan itu bisa hadir, bisa ada, kemudian diulang kembali. Nah, pola-pola seperti ini yang harapannya anak-anak muda bisa lakukan, begitu. Karena ya, kalau teman-teman kemarin melihat pidato Pak Surya Paloh ketika Kongres, saat itu saya juga menitikkan air mata di tengah usia beliau yang sudah 72 tahun, dengan asam garam di dunia politik, dengan segala upaya-upaya yang dilakukan untuk bisa anak-anak masa depan itu mendapatkan kehidupan yang lebih baik, tapi ternyata apa yang ada saat ini pada diri beliau itu ternyata tidak cukup mudah juga untuk menyikapi situasi politik saat ini, begitu ya. Mohon maaf, saya tidak ingin menjengkali teman-teman sekalian begitu, karena bisa jadi dengan satu orang anak muda ya itu bisa melakukan gerakan yang luar biasa gitu. Tapi balik lagi, di tengah pengalaman beliau, kemampuan beliau saat ini dan mungkin sumber daya yang beliau miliki, beliau juga mengalami sesuatu yang perlu penyesuaian dan apalah bahasa enaknya ya, untuk bagaimana ini ke depan untuk anak-anak muda begitu. Nah sehingga selalu beliau mengatakan ketika kita bersama bertanya, bagaimana ini ke depannya Pak? Apakah Indonesia akan lebih baik? Kita tidak ingin mengatakan pemimpin saat ini ya, tidak. Tapi situasi saat ini begitu loh. Karena itu semuanya saling berkaitan gitu ya. Ya mungkin dari pemimpinnya, mungkin dari masyarakatnya, atau mungkin ada pihak dari luar negara kita juga begitu. Ya optimisme itu 50-50, 50-50 gitu. Lalu apa yang harus kita lakukan Pak? Gitu ya. Yang dilakukan adalah kembali lagi apa yang saat ini kita emban, dua hal yang harus kita pegang. Moralitas dan profesionalitas. Dua hal ini saja.
moralitas kita sebagai saat ini sebagai siapa? Sebagai mahasiswa, sebagai siswa, apa moralitas yang harus kita jaga? Profesionalitas itu apa sebagai mahasiswa? Ya belajar dengan baik. Orang tua telah membiayai kita, begitu ya. Orang tua telah mempercayakan kita merantau. Nah, profesionalitas itu yang juga harus kita jaga sebagai mahasiswa. Profesional bukan harus seperti Kak Elva sebagai anggota DPRD, begitu ya. Atau mungkin pejabat-pejabat yang sudah ini, tidak. Dalam posisi apapun ada profesionalitas. Ada juga moralitas. Nah, dua hal ini yang saya kira ya, seperti Mas Iqbal tadi mengatakan, budaya yang sekarang ini sudah mulai tergerus. Kalau dua ini kita bisa urai, moralitas apa yang bisa kita jaga saat ini dan profesionalitas sebentuknya seperti apa yang bisa kita lakukan, ya pelan-pelan saya semakin optimis ya. Rata-rata tadi juga saya menghitung nanti di 2045 ya pasti seusia saya, 41, 42 begitu ya. Dan itu tidak secemas saya saat ini begitu. Ya kan? Akan lebih optimis lah, akan lebih optimis. Nah, terkait lagi tadi masuk politik, ya lagi-lagi memang situasi saat ini memang tidak ini. Mungkin saya juga kemarin nyalek Kak Elva, ya nyalek juga di Jakarta Timur begitu. Ya, tapi alhamdulillah, nah nasib saya ini kalau agak sedikit curhat, 2014 saya nyalek DPR RI, 2019 saya nyalek DPRD Provinsi di Sumatera Utara, 2024 saya nyalek DPRD Provinsi DKI Jakarta. Tapi garis tangan belum memberikan belum dapat kepercayaan begitu ya. Tapi saya yakin pasti akan ada di tempat lain. Nah, jadi pemilu 2024 ini luar biasa gitu. Untung saya nggak ngeluarkan kata luar binasa ya. Nah, jadi memang luar biasa begitu. Mohon maaf, kalau tadi Kak Mas Edward bilang ada mental health bagi anak-anak yang ya tamat S1, mental health politisi itu juga kena, benar-benar kena gitu loh. Jadi benar-benar jadi masa iya gitu. Ketika kita melakukan, mohon maaf, kebaikan, karena memang ya namanya juga cari suara ya. Tapi kan gak semata-mata juga kebaikan karena ingin cari suara. Tapi benar-benar saksi saya gitu ya. Saksi saya yang sudah saya kasih ongkos, di TPS itu suaranya 0. Coba profesionalitasnya di mana? Moralitasnya di mana? Ya kan, kita percayakan dia menjadi saksi. Minimal suara dialah nyoblos kita. Ini kagak ada, dia juga kagak nyoblos gitu loh. Kan sakit kan, kita sakit mental gitu loh di pemilu 2024 ini. Jadi memang kawan-kawan semuanya, kembali lagi saya tidak ingin menghalangi teman-teman mendiskusikan panjang lebar soal permasalahan bangsa ini. Marilah sembari, mungkin paralel sembari kita mendiskusikan permasalahan bangsa, menginginkan bagaimana negara emas tercapai di 2045, tapi juga benahi diri. Jangan sampai kita ketika sampai di 2045 kita menjadi, mohon maaf, menjadi sampah yang tidak bisa bermanfaat untuk masyarakat sekitar. Mungkin itu aja pesan saya. Siap, terima kasih banyak Kak Siar. Lanjut ke mungkin bisa langsung Oke, terima kasih pertanyaan-pertanyaannya yang luar biasa. Dari Mas Farsha ya. Fasya. Ya, oke. Jadi memang begini, beberapa waktu lalu itu gue tuh bikin BIMTEK fraksi PSI gitu dan dihadiri oleh Prof. Burhanuddin Muhtadi. Nah jadi memang Prof. Burhan tuh juga mengingatkan gitu. Ini tapi tolong dipahami konteksnya general aja gitu ya, bukan lagi bicara segmen PSI gitu misalnya. Tapi begini, Prof. Burhan tuh ngingetin juga para politisi itu khususnya di Jakarta untuk kemudian berfokus kepada kebijakan-kebijakan yang menyasar kalangan-kalangan middle class gitu. Karena memang aspiring middle class ini yang justru sangat fragile gitu ya. Mereka tuh rapuh sekali gitu. Mereka bisa tiba-tiba tuh miskin lagi gitu. Itu dan memang menurut datanya BPS ya, kalau nggak salah nanti boleh dikoreksi,
itu indeks pembangunan pemuda gitu ya dari 2018 ke 2022 which is after COVID itu memang menurun gitu. Nah itu juga yang hari ini termasuk di DPRD dilakukan upaya-upaya pemulihan ekonomi begitu. Sama di sisi lain gue pikir begini, sepertinya anak-anak muda kita ini entah mungkin juga ada faktor iklim investasi yang juga tidak terlalu ramah gitu ya. Untuk untuk anak-anak muda mendapatkan modal begitu, sehingga anak-anak muda kita ini cenderung pengennya yang pasti-pasti aja deh gitu. Mereka enggak begitu punya keberanian gitu ya untuk gambling. Misalnya buka usaha, itu kan kemudian juga jadi hal yang menakutkan gitu buat teman-teman gitu. Gue mau buka usaha apa anjir gitu ya misalnya ya. Ntar gue modalnya habis di tengah-tengah gimana, ntar nggak laku gimana gitu loh. Sehingga anak-anak muda kita ini cenderung menyukai ya sektor white collar gitu. Sukanya yang jadi pegawai aja lah, jadi karyawan aja lah yang aman udah pasti gitu. Gajinya tiap bulan ada gitu kan. Nah itu juga sebetulnya yang jadi tantangan menurutku gitu ya. Yaitu untuk Mas Fasya. Jadi sebetulnya kekurangan sektor ekonomi atau sektor pekerjaan yaitu balik lagi kadang-kadang jadi kayak ini kebijakannya yang mana nih yang salah ini duluan ayam atau telur nih jadinya gitu kan. Kadang-kadang jawabannya juga nggak bisa tepat gitu. Terus kemudian Akmal itu tadi Akmal bilang pendidikannya belum terlalu oke lah kita ini kan dengan kurikulum merdeka dan lain-lain. Gue pernah ngobrol sama teman-teman forum OSIS di Jakarta. Jadi mereka memang juga curhat. Jadi menurut mereka kurikulum merdeka ini KLVA mereka bilang gitu ya. Ini tuh cuma bikin kita tuh capek, mereka bilang gitu. Udah gitu terus kalau misalnya kita capek, kita mau datang ke guru BK gitu ya. Seringkali kita malah disalahin balik sama guru BK. Itulah yang terus kemudian mereka isu mental health ini penting banget ke Elva gitu. Karena bagi teman-teman ini gitu, hal tersebut tuh jadi penting. Makanya aku di Komisi E gitu ya, bersama juga teman-teman PSI gitu mendorong agar ada peningkatan kapasitas untuk guru BK. Sehingga guru BK-nya ini tuh diberikan pemahaman gitu ya. Ya udah kalau anak ini terlihat curhat gitu, merasa aduh kayaknya udah draining banget, mbok ya jangan disalahin gitu, mbok ya jangan kamu sih begini, kamu sih begitu gitu. Ya paling tidak dibiasakan kemudian untuk help seeking behavior gitu, mencari pertolongan. Oke ini kayaknya nih kamu udah stres banget gitu, entah itu melalui pertolongan profesional gitu ya, atau misalnya ada pendampingan gitu secara psikologis gitu, itu yang juga sedang kami fokuskan dan kami dorong gitu supaya jadi kebijakan juga di daerah gitu. Karena rata-rata itu teman-teman SMA ceritanya pasti begitu, pasti guru BK-nya gitu. Entah guru BK-nya biasanya mungkin secara usia udah terlampau jauh banget gitu ya. Jadi rasanya tuh ke anak ngebilanginnya gitu. Padahal anak dia juga bukan gitu. Itu kan anak orang yang lagi belajar di sekolah gitu loh. Itu terus kemudian juga permasalahannya di DKI Jakarta itu adalah begini. Sekolah negerinya itu memang sudah gratis. Tapi kan sekolah swastanya itu kan masih berbayar ya kan. Adapun misalnya program PPDB bersama gitu yang mengakomodir, ada di cover KJP juga di sekolah swasta itu juga kuota. Jadi enggak semuanya, jadi enggak banyak gitu. Nah permasalahannya seringkali adalah di sisi lain sekolah gini, dari SD ke SMP itu yang diterima tuh cuma 70%. Gitu, karena sekolah negeri SMP-nya itu juga masih kurang gitu, sehingga yang nggak keterima di sekolah negeri ini mereka larinya ke sekolah swasta yang dimana di sana akhirnya berbayar. Nggak mampulah si orang tua ini untuk membayar entah itu biaya gedung gitu ya, biaya bulanan. Kalau swasta kan mereka cenderung punya ini ya kebijakan sendiri gitu di sekolahnya, karena mereka harus menggaji guru juga, beda kan sama sekolah negeri yang disubsidi oleh pemerintah gitu. Akhirnya banyak ijazah tertahan gitu, sehingga udah deh orang tua nih misalnya, ya udah yang penting sekolah aja dulu gitu. Akhirnya begitu harus lulus ada ijazahnya ditahan, maaf Bu harus ada yang dilunasi terlebih dahulu gitu kan.
Tapi itu juga nggak bisa kemudian nyalahin sistem. Misalnya pemerintah lagian sih nggak bikin sekolah negeri yang lebih banyak. Oke, itu satu hal yang memang harus diberesin, sepakat gitu. Tapi kadang-kadang ini orang tuanya juga. Biasanya ada nih, dapat KJP. KJP-nya itu sejak COVID itu bisa tarik tunai. Nah, gue sering banget bilang sama ibu-ibu sama bapak-bapak, ibu-ibu, bapak-bapak mohon maaf, mohon izin. Ini KJP buat support anaknya sekolah, buat beli seragam, buat beli sepatu, alat tulis, bukan buat beli rokok. Bukan buat top up judi online, bukan buat beli emas, bayar kontrakan, bukan Bapak Ibu, hapunten ini mah gitu. Gue suka ngomong gitu juga ke masyarakat, artinya kadang-kadang ya itu tadi gue bilang, ini nggak bisa cuma tugasnya pemerintah, tapi juga tugas bersama ini. Adapun juga tadi budaya masyarakat Indonesia itu juga mentalnya orang-orang Indonesia ini gitu, itu juga kadangkala jadi hal yang harus dibereskan tersendiri gitu. Itu, nah karena juga di DKI Jakarta ini kekhawatiran berikutnya sebetulnya yang harus difikirkan oleh DKI Jakarta pasca tidak lagi menjadi ibu kota. Karena banyaknya subsidi yang diberikan oleh pemerintah di DKI Jakarta, ini hati-hati nih, ada pergerakan penduduk dari luar Jakarta ke Jakarta. Enak banget hidup di Jakarta ya, banyak subsidi pemerintah gitu. Ayo kita ke Jakarta. Bingung nih nanti pemerintah di DKI Jakarta gimana? Karena akhirnya nanti cuma jadi ya udah jadi panti jadinya. Ini terlalu kasar, mohon maaf gitu. Iya, tapi maksudnya itu yang harus dipikirkan pemerintah. Mungkin misalnya kebijakannya kebijakan bantuan sosial ini hanya diberikan kepada masyarakat yang sudah tinggal misalnya 5 tahun di DKI Jakarta gitu. Sehingga itulah yang kemudian sepertinya harus dipikirkan oleh pemerintah. Begitu. Terus pendidikan politik. Karena begini masalahnya Mas Akmal. Partai politik itu nggak boleh masuk ke sekolah gitu. Itu pasti ada pertimbangannya lah gitu ya. Tapi kalau dari kami di PSI, ketika akhirnya kami membuka program magang gitu ya di PSI Jakarta, imajinasinya kami adalah begini. Ini pasti ya orang-orang tuh bertanya-tanya, emang di partai politik kerjanya ngapain sih gitu. Emang di partai politik pasti 5 tahunan sekali ya, pasti pas pemilu doang tuh mereka tuh ramenya gitu kan kira-kira. Itu yang kemudian akhirnya kami membuka diri. Kita buka program magang gitu. Akhirnya program magang pertama itu yang daftar 100 orang. Banyak banget ketika ditanya gitu ya, kenapa mau daftar di PSI? Oh enggak, saya penasaran aja, PSI emang seoke itu? Enggak apa-apa. Nggak apa-apa, bagi kami nggak apa-apa gitu. Karena kami punya kesempatan untuk menjelaskan bahwa partai politik ini juga kerjanya banyak. Apalagi yang sudah punya kursi-kursi legislatif. Seperti Nasdem, apalagi banyak banget kan. Nasdem bahkan sudah ada di DPR RI. Kalau PSI belum ada di DPR RI gitu. Tapi di DPRD kami membuka diri, sangat membuka diri. Dan itu banyak banget, ada yang mau magangnya di organisasi politik, mau tahu nih kepartaiannya kayak apa, boleh kami buka. Terus kemudian kami mau magangnya di fraksi aja, boleh analisa kebijakan, bikin brief untuk anggota dewan, mau rapat gitu. Jujur aja brief yang gue bawa ke rapat-rapat anggota dewan itu gue libatkan anak-anak magang gitu, supaya mereka juga tahu gitu loh. Ikut juga mereka ke ruang-ruang sidang, ke ruang-ruang rapat, supaya mereka juga ngerti gitu, begini ya cara pengambilan kebijakan di sebuah pemerintahan begitu. Jadi yaitu kemudian balik lagi political will partai politik tersebut gitu. Misalnya Nasdem sudah banyak mengakomodir anak muda gitu ya. PSI juga membuka program magang, dibukanya 4 bulan sekali. Jadi kalau Akmal mau bisa cek Instagramnya PSI Jakarta kapan buka magang. Itu paid kok, dibayar juga magangnya. Gitu. Oke, terus kemudian ini Mas Dean ya. Mas Ketum pantas atau tidak sebagai ketua umum? Sebenarnya begini, gue mau jawabnya secara general. Artinya kalau gue petugas partai. Wah, petugas partai. Enggak, artinya gue kader partai. Ya kalau ditanya pantas, pantas. Tentu, gue nggak bisa bilang enggak. Dan memang menurut gue pantas. Tapi begini teman-teman, yang mau gue sampaikan adalah kita anak muda ini punya tantangan yang sama. Teman-teman tahu nggak apa? Anak muda tuh cenderung nggak dipercaya.
Iya, nggak dipercaya. Ketika misalnya anak muda jadi seorang pimpinan, emang lu bisa? Nah gitu tuh. Ya, sulit sekali mengenalkan PSI pada waktu 2019. Bapak Ibu, saya dari PSI, PSSI. PSI, Bapak Ibu, partai baru, anak-anak muda. Hah? Anak-anak muda udah ngomongin politik, emang bisa? Itu tuh. Itu sangat-sangat kami alami. Sama, begitu misalnya gue jadi anggota DPRD gitu ya. Bukan yang gak mudah, ada politisi-politisi senior yang sangat mengapresiasi. Tapi yang lain itu banyak juga yang, udah deh saya nih udah berapa periode di sini, kamu baru ya. Nah gitu tuh. Jadi kita itu sebenarnya teman-teman punya persoalan yang sama, punya tantangan yang sama. Gak dipercaya, dianggap belum berpengalaman gitu ya. Padahal orang-orang dulu politisi-politisi hebat hari ini dulunya juga belum punya pengalaman. Gimana gitu, gimana mau berpengalaman kalau kita nggak pernah dikasih kesempatan untuk membuat pengalaman kita sendiri, untuk membuat sejarah atas nama kita sendiri gitu. Itu sebenarnya yang mau gue jawab ya. Jadi kadang-kadang begitu, kalau misalnya ada bahasa, kalau pileg gitu ya, perempuan dukung sesama perempuan, belum tentu. Belum tentu, kadang-kadang ibu-ibu nih, kita udah baik banget nih ya Kak Syiar ya, udah baik banget nih kita nih, iya Bu gitu. Menurut datanya UN Women, caleg-caleg perempuan ini, mereka adalah yang gampang banget masuk ke masyarakat gitu kan, karena pendekatan emosional gitu ya. Tapi tidak kemudian inline dengan keterpilihannya. Karena ibu-ibu ini juga, perempuan, pilih yang laki-laki aja. Nah gitu tuh. Sama anak muda tuh juga begitu. Jangan-jangan gitu ya, jangan-jangan gerakan kita ini tidak kemudian menjadi sebuah gerakan yang besar, gerakan anak muda. Karena satu sama lain kita juga gak saling percaya. Satu sama lain juga kita ya salty gitu satu sama lain. Nah, apa sih lo gitu. Kayak aktualisasi diri anak muda kan tinggi sekali ya gitu. Itulah salah satu juga ya menurutku tantangannya kita-kita ini gitu. Apakah kita-kita ini cukup mau gitu untuk berbesar hati menjadikan satu gerakan besar anak muda yang kemudian kita akhirnya bisa memetik bonus demografi di 2045 nanti, bukan kemudian 2045 nanti itu menjadi bencana demografi gitu. Itu kan sangat mengkhawatirkan sekali teman-teman. Artinya ya gue harap sih teman-teman lebih banyak juga berpartisipasi lagi di sektor apapun. Di entah itu misalnya di RW atau RT jadi Karang Taruna gitu ya. Atau misalnya mau coba tadi ada program PPKD untuk di wilayah DKI Jakarta, program-program pelatihan, lebih aktif lagi membangun jaringan gitu. Kayak hari ini kan berkumpul satu sama lain, gak ada yang kenal, akhirnya kenal. Mungkin bisa buka jaringan baru juga gitu. Itu yang sepertinya pendekatan-pendekatan yang harus kita lakukan sebagai anak-anak muda. Seperti itu kalau dari gua. Terima kasih. Terima kasih Kak Elva. Lanjut mungkin sedikit closing statement dari Mas Aska sekaligus ya menanggapi. Cek, baik. Ada beberapa hal yang akan saya tanggapi ya. Yang pasti pertama dari Mas Akmal ya. Mas Akmal tadi bilang bahwa pendidikan politik itu masih kurang ya. Ini mungkin PR Kak Syiar dan Kak Elva ya. Dan ini juga masih menjadi kajian kami, Kak Syiar, Kak Elva, di program atau di proyek tentang revisi Undang-Undang Partai Politik. Kami melihat bahwa bantuan keuangan politik yang diberikan oleh negara itu masih minim. Di DPR RI misalnya itu 1.000 per suara sah kayak gitu. Kemudian di DPRD Provinsi DKI kalau tidak salah 5.000 per suara sah seperti itu. Atau mungkin sudah 7,5 seperti itu. Walaupun memang saya rasa itu masih belum bisa mengcover seperti itu kegiatan-kegiatan politik teman-teman di partai politik itu sendiri. Dan pada akhirnya kami menyarankan bahwa perlu ada hitungan yang jelas seperti itu ya. Mulai dari inflasi, kemudian juga konversi ke kebutuhan-kebutuhan lain seperti itu. Itu juga perlu dipertimbangkan untuk meningkatkan kinerja dan fungsi partai politik itu sendiri. Nah, kemudian yang kedua mungkin dari Mas Nabil ya, tadi saya mungkin sedikit curhat ya. Memang saya masuk ke jurusan ilmu pemerintahan juga didorong sama orang tua seperti itu awalnya. Dan setelah berjalannya waktu saya
melihat sebuah syair ya dari Bertolt Brecht, mungkin teman-teman sudah tahu soal buta yang terburuk itu buta politik ya. Jadi mau gimana pun ya kita akan berhubungan dengan dunia politik. Mungkin itu saja sedikit dari saya, terima kasih. Terima kasih banyak. Mungkin terakhir ini, tapi saya minta sedikit ya quotes mungkin ya dari Iqbal boleh nih berikan sebagai penutup. Ya. Mas Iqbal. Makasih Mas Iqbal. Kayak ingat sesuatu. Oke. Sorry, saya suka bercanda soalnya teman-teman. Udah tegang soalnya ini. Oke teman-teman ya. Ya. Tentu tadi udah ada beberapa hal ya kemudian dipaparkan, kemudian disampaikan juga. Ada keresahan teman-teman ya. Gue juga resah ya, saya juga resah. Terus ya kita sama-sama resah teman-teman. Tapi saya pikir nggak pernah di dunia ini ya. Kalau misalnya kita belajar tentang filsafat sejarah misalkan, nggak pernah ada yang di dunia itu selalu stabil. Selalu akan naik turun kayak gitu. Bahkan statistiknya pertumbuhan dan kemudian angka kelahiran menuju 2045 itu akan ada satu titik menurun di tahun 2030. Ya. Tapi titik itu juga akhirnya melahirkan ketidakketergantungan ya, antara angka kelahiran dengan jumlah masyarakat produktif. Gitu. Apa maksudnya teman-teman? Saya pikir ya, saya sepakat tadi ketika disampaikan ya sama Mbak Siar kalau misalkan ini semua bukan permasalahan. Saya sepakat itu semua teman-teman. Satu-satunya permasalahan di negara ini ya itu banyak sebenarnya, nggak cuma satu. Tapi garis besarnya dari itu semua ya terjadi ketika pemangku kekuasaan atau kemudian pemerintahan dengan masyarakatnya itu sama-sama ngurusin pedang. Konteks demokrasi pedang, saling megang pedang. Konsepsi oposisi demokrasi itu bukan berarti saling menusuk pisau, teman-teman. Kita sering gagal untuk memahami ini sebetulnya. Kita sering merasa ya, atau mungkin pernah terlibat di satu kumpulan atau kemudian satu forum yang mengatakan bahwa segala hal yang dikeluarkan oleh pemerintah adalah salah. Saya kira itu yang akhirnya membuat demokrasi nggak berjalan sebagai mestinya. Sama seperti halnya pandangan pemerintah bahwa masyarakat kita tuh bodoh, kayak gitu. Jadi yang terjadi apa? Yang terjadi adalah kecurigaan, terjadi adalah kebencian, yang terjadi adalah saling enggan untuk menyapa satu sama lain. Bicara tadi pembangunan, teman-teman, ya. Ini mungkin sedikit ya, Mas Iqbal. Saya coba izin untuk memakai salah satu metode yang sering banget dipakai oleh teman-teman di Bappenas, lagi-lagi Bappenas, ya. Yaitu horizon scanning, driver of change dari metode Forsyth. Ini juga sering dirumuskan sebagai metode awal pembacaan analisis untuk membuat kebijakan kalau nggak salah. Nah, teman-teman, dari metode ini ya kita coba petain, akhirnya ada paling minimal 3 skenario. Karena metode ini tuh mersilang, kayak gitu. Saya akan sulit untuk gambarin, cuma bentuknya palang ya, kayak bukan salib, palang gini. Yang isinya ada sekitar 4 skenario dan atau 3 skenario ke depan dan skenario hari ini. Titik idealnya tercipta kapan? 2045 ya, dengan tadi juga untuk menjawab pertanyaan tadi, apa esensinya? Indonesia emas tercipta ketika satu. Menurut teman-teman ya, hak itu diberikan oleh pemerintah atau dipastikan oleh pemerintah? Dipastikan oleh pemerintah. Hak itu nggak bisa diberikan oleh pemerintah, teman-teman. Karena kenapa? Itu udah melekat di diri kita masing-masing. Hak itu dipastikan hidup dan hadir. Maka titik ideal 2045 adalah ketika hak masyarakat dipastikan hadir di tengah masyarakat. Hak dalam politik, hak dalam ekonomi, hak dalam hukum, hak atas pendidikan, kesejahteraan, keamanan sosial, dan lain sebagainya. Dipastikan lewat apa? Kebijakan, implementasi, evaluasi. Di mana krusialnya? Di agenda settingnya, teman-teman. Perumusan kebijakannya. Itu yang paling krusial. Dan itu yang bisa dikawal hari ini. Jadi kalau kita ngomong gimana cara 2045 itu tercapai secara emas, maka kita ngomongin tentang hari ini. Seberapa jauh sih kita terlibat dalam perumusan kebijakan? Seberapa jauh kita melakukan pengawalan kebijakan? Maka teman-teman ya, ada 3 kondisi yang harus terjadi di 2045. 1, pemerintah menjamin dan juga memastikan bagaimana hak masyarakat itu tetap hadir dan juga muncul. Dan juga bisa dinikmati oleh mereka. Itu yang pertama. Oke, mungkin bisa dipersingkat ya, Mas Iqbal. Yang kedua, gimana pemerintah ya bersama masyarakat, pemerintahnya kuat dalam memastikan kebijakan itu berjalan sesuai desain,
masyarakat kuat dalam mengawal dan melakukan pengawasan kebijakan. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, teman-teman. Seberapa jauh penerimaan bahwa generasi yang akan muncul nantinya, banyaknya populasi itu akan jadi titik pertaruhan perjudian besar di negara kita. Karena ini selalu terjadi di negara-negara lain ketika mereka baru awal berdiri. Kita jangan lupa, negara kita masih awal. Demokrasi kita masih seumur jagung. Makan wajar banyak pergolakan dan lain sebagainya. Itu teman-teman. Maka itu esensi tadi bagaimana Indonesia Emas 2045 dan gimana sih cara peluang ini muncul. Dan ya karena tadi diminta buat ngasih quotes ya, terakhir banget. Teman-teman, ya aku mau ngajak kita semua anak muda. Gue, elu, kita semua. Abang, Nona, Kanda, Yunda, ya kan? Yang hadir semua, kayak gitu. Adinda. Ya siapapun itu yang melabeli dirinya tentang apapun itu. Saya mau ngajak teman-teman. Kalau misalkan kita perlu untuk menyelaraskan minimal, kalau kita nggak bisa nyalasin kepentingan kita secara partisan atau kemudian kepentingan kita secara berbeda-beda ya, yang secara khusus dan spesifik. Gue pengen ngajak teman-teman untuk menyadarkan kepentingan kita bahwa kita ini adalah orang Indonesia dan mari kita mengindonesiakan kita. Gimana caranya? Kita udah jadi bineka. Bineka itu nggak harus tentang satu cara main. Tapi yang diajarkan ada satu tujuan. Saya yakin orang berpolitik ini partainya beda-beda, biru, merah, kuning, hijau dan sebagainya itu, ya. Mereka masih punya satu tujuan. Sama kayak teman-teman kelompok aliansi, masyarakat sipil dan sebagainya, beda cara dan beda fokus, satu tujuan. Dan kita anak Gen Z, kita beda-beda fokus, kita satu tujuan. Jadi, mau nggak kita untuk satu tujuan itu? Mungkin itu teman-teman ya di akhir. Terima kasih. Tangan kita semua. Sampai jumpa. Tibalah kita akhir ya diskusi kita. Sebenarnya banyak, saya yakin banyak unek-unek dari teman-teman semua. Tapi apa daya waktu kita juga sudah sangat molor ya, tidak masalah. Saya pikir ini menjadi hal yang luar biasa. Nah, langsung saja sebelum kita menutup, mungkin kita akan ada simbolis ya, penyerahan kenang-kenangan kepada narasumber dan penanggap kita. Mungkin Mas Edward saya percaya untuk ke depan untuk memberikan secara simbolis secara bergantian mungkin ya, dari KCR dulu mungkin. Jadi ini hasil studi kita di 5 provinsi, Pak, terkait demokrasi. Mungkin bisa maju ke depan. Oh, ini Basir pernah dapat. Kak, Mas. Oke, mungkin kita sejenak foto bareng ya. Bentar ya.